Oke, kita belajar kekudusan, hati ya, takut akan Allah ya, yang sangat banyak diajarkan di dalam perjanjian lama ya. Nah, kita harus membedakan takut kepada Allah dengan takut yang bukan Allah. Takut ketakutan, horor gitu kan, atau karena bencana, dan takut kepada Tuhan. Itu kayaknya ada kemiripan ketakutan ya. Cuma kita pelajari di dalam kitab Nabi Yesaya ini itu banyak sekali ketakutan. Kalau kita buka ya dalam Yesaya, coba kita buka kitab Yesaya ya. Kitab Yesaya. Nah, di dalam aplikasi Alkitab di HP itu ada pilihan kan, itu diketik aja kitab Yesaya khusus, terus diketik takut ya, takut dulu ya, terus kemudian nanti kudus, terus takut dulu. Nah, yang kita pelajari sekarang ini kudus dulu ya, kudus. Nah, itu dari awal kitab itu sampai pasal terakhir itu hampir semua itu pasal-pasal itu ada kata kudus, hampir semua ya. Kalau kita lihat dari pasal 1 ayat 4 ya, Tuhan itu disebut sebagai yang maha kudus. Tetapi yang paling agak khusus itu apa? Nah, disebutkan kudus itu berkaitan dengan dosa-dosa bangsa Israel gitu. Jadi kenapa itu menjadi sesuatu yang sangat ditakuti orang Israel, kekudusan Allah? Karena itu berkaitan dengan kemarahan Allah, berkaitan dengan cemburu yang membinasakan gitu. Kekudusan Allah itu. Seperti ini ya, di dalam pasal 1 ayat 4. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat, anak-anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Itu berpaling membelakangi itu tidak mau melihat, tidak mau menganggap, tidak mau menanggap, tidak mau mengerti, dan artinya itu membelakangi itu ada sifat orang Jawa ngomong itu ndablek ya, keras kepala, bersifat kalau orang Sunda itu ngomong kekeh gitu. Jadi kekeh itu ngotot tapi salah gitu. Ngotot itu artinya karena dosa. Di sini dikatakan bahwa yang Maha Kudus itu dinista. Nah, istilah nista itu juga sebenarnya itu bukan hanya menghina ya, tetapi itu juga melawan, memberontak, dan meletakkan semua keilahian itu menjadi seperti barang mainan. Ya, seperti dibuat mainan, saya butuh ya saya ambil, saya nggak butuh ya saya buang gitu. Nah, itu berkaitan dengan kenistaan ya. Nah, pada pasal 4 dikatakan di dalam Yesaya pasal 4 tentang kekudusan ini. Perhatikan, ini ayat ini mengatakan tentang orang-orang yang tertinggal di Sion itu ya. Yerusalem disucikan dan dilindungi. Nah, Yesaya pasal 4 ayat 2 saya bacakan. Pada waktu itu, tunas yang ditumbuhkan Tuhan akan menjadi kepermaian dan kemuliaan. Dan hasil tanam menjadi kebanggaan dan kehormatan bagi orang-orang Israel yang terluput. Kaum sisa, ini yang ditolong Tuhan, itu hanya kecil sekali orangnya, sedikit sekali. Semuanya dibinasakan, dibuang Tuhan. Ya, hanya yang sisanya yang Tuhan pelihara. 3. Dan orang yang tertinggal di Sion dan yang tersisa di Yerusalem akan disebut kudus. Yakni setiap orang yang di Yerusalem tercatat untuk beroleh hidup apabila Tuhan telah membersihkan kekotoran putri Sion. Nah, ini tentang dosa lagi. Dan menghapuskan segala noda darah Yerusalem, balas dendam dan juga peperangan, tumpah darah itu ya. Segala noda darah Yerusalem dari tengah-tengahnya dengan roh yang mengadili dan yang membakar. Maka Tuhan akan menjadikan di atas seluruh wilayah Gunung Sion dan di atas setiap pertemuan yang diadakan, di situ segumpal awan pada waktu siang dan segumpal asap, serta sinar api yang menyala-nyala pada waktu malam. Sebab di atas semuanya itu akan ada kemuliaan Allah sebagai tudung. Ya, ini sekali lagi, ini juga kekudusan Tuhan berkaitan dengan
dosa. Dan selalu berkaitan dengan dosa, kemarahan Allah, murka Allah, dan termasuk ya berkaitan dengan jalan rencana Tuhan yang dilawan bangsa Israel. Ya, pasal 5 ayat 6. Tetapi Tuhan semesta alam akan ternyata maha tinggi dalam keadilannya, dan Allah yang maha kudus akan menyatakan kekudusannya. Ya, 5:16 ini ya. Dan 19 juga ada mirip. Baiklah Allah lekas-lekas dan cepat-cepat melakukan tindakannya, supaya kita lihat, dan baiklah keputusan yang maha kudus Allah Israel datang mendekat supaya kita tahu. Nah, ini berkaitan dengan rencana bagaimana mereka akan dididik Tuhan, mereka akan dimarahi Tuhan gitu istilahnya, didisiplin ya. Nah, pasal 5 ayat yang ke-24. Sebab itu seperti lidah api memakan jerami, dan seperti rumput kering habis lenyap dalam nyala api. Demikian akar-akar mereka akan menjadi busuk, dan kuntumnya akan berterbangan seperti abu. Oleh karena mereka telah menolak pengajaran Tuhan Yahweh semesta alam, dan menista firman yang maha kudus Allah Israel. Jadi tadi menista Allah, sekarang mereka menista firman Allah. Jadi mereka tidak mau mendengarkan firman Allah, tidak mau tahu. Dan bahkan mereka tidak butuh membuang firman Allah, termasuk ya membelakangi Tuhan. Dan ini dosa yang sejajar ya, dosa yang sekualitas sama. Di situ. Nah, pasal 6 sekarang. Nah, pasal ini adalah panggilan Yosua ya. Yesaya kok Yosua. Panggilan Yesaya. Yesaya mendapat pemanggilan dari Allah, dari Tuhan ya. Nah, kita lihat ini kondisinya di bait Allah ini ya. Dalam tahun matinya Raja Usia, ayat 1, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang. Menjulang itu sampai ke langit ya. Dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Jadi ujung jubah itu menunjukkan di mana Allah akan tinggal, di mana akan Allah berdiam, di mana Allah akan menetap, dan Allah akan istilahnya orang itu ya udah, ini tempat saya gitu ya, tempat kediaman Tuhan. Itu ujungnya itu sampai ke bait suci. Jadi bait suci itu tempat kediaman Allah dan manusia yang bersama-sama. Ini tempat yang maha kudus sebenarnya. Nah, ayat 2, para serafim berdiri di sebelah atasnya. Masing-masing mempunyai 6 sayap, 2 sayap dipakai untuk menutup muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutup kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Jadi 6 sayap. Ini khusus ya serafim. Jadi 2, jadi kiri kanan. Dan mereka berseru seorang kepada yang lain, kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam. Seluruh bumi penuh kemuliaannya. Jadi sifat Allah yang paling ditekankan dalam perjanjian lama, termasuk juga di dalam perjanjian baru, khususnya kehidupan Kristus, itu adalah kudus. Ya, kita ingat-ingat ini. Nah, nanti kita akan belajar apa bedanya kudus dengan kasih. Kenapa tidak seperti kita kan menyanyi kasih Allah amat besar gitu kan, kasih Allahku sungguh telah terbukti gitu kan. Kenapa kita jarang sekali menyanyi tentang kudus? Bukan kudus yang nyanyi-nyanyi yang sembarangan, bukan ya, tapi kudus ini adalah kekudusan yang dinyanyikan oleh para malaikat dan juga yang dipuji karena sifat Allah yang paling mendasar. Nah, ini semua kita belajar. Jadi dalam kitab Yesaya ini mewakili seluruh perjanjian lama dan juga dalam perjanjian baru juga sama. Hampir semua embel-embel ya. Jadi semua itu selalu di belakangnya atau di depannya itu selalu ada kudus. Kudus-kuduslah Allah gitu. Aku akan berdiri di tempat gunung yang kudus Allah. Ya, jadi semua itu ada kudusnya. Tempat di mana engkau berpijak Musa, tempat ini tempat yang kudus. Jadi disuruh melepas sandal Musanya. Ya, lepaskanlah sandalmu. Ini tempat kudus. Nggak boleh kamu pakai sandal dan harus kakinya telanjang. Ya, jadi kekudusan itu bersifat juga tidak boleh ada perantara dan langsung menyentuh. Ya, jadi kaki langsung menyentuh itu kekudusan. Maka banyak orang, setan itu kan tidak menyentuh tanah. Ya, setan itu kan roh, jadi nggak berjalan seperti manusia. Itu banyak orang kepercayaan seperti itu, walaupun ada benarnya, tapi itu semua ada mitosnya. Ya, jadi pasal 6 ayat yang ketiga dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Nah, kenapa bukan kasih?
Karena kudus adalah sifat mendasar Allah yang tidak dimiliki dan berbeda dari seluruh apapun di luar Allah. Allah bukan manusia, Allah adalah roh dan dia selalu kudus adanya. Dan itu kudus itu ada bedanya dengan kasih. Jadi kudus itu tidak bisa menerima segala dosa sekecil apapun. Itu kudus. Jadi kalau malaikat mengatakan kudus, kuduslah Allah, itu artinya bahwa Allah hanyalah Allah yang kudus, yang suci, yang benar, dan segala-galanya. Dia berbeda dengan malaikat, berbeda dengan orang-orang, berbeda dengan siapapun, semua berbeda. Dan itu semua berbeda semuanya. Jadi secara esensi Allah itu bukan ciptaan, Allah yang menciptakan, dia pencipta, itu Allah yang kudus. Apa maksudnya kudus? Berbeda. Dipisahkan, dibedakan. Allah ini, yang lain bukan Allah. Menyembah berhala, hukum Taurat itu hukum tentang kekudusan bangsa Israel. Mulai dari penyembahan Allah harus berpusat pada Allah, di luar Allah kamu najis. Jadi berhala itu artinya kenajisan hati. Ya, tidak sunat hati. Nah, itu artinya dari berhala. Jadi jangan ada padamu Allah lain sampai terakhir. Jangan mengingini. Nah, istilah jangan mengingini artinya apa? Yang tidak diperbolehkan, yang tidak dikuduskan, yang tidak diizinkan, yang tidak disahkan oleh Allah, jangan kamu ingini. Di situ. Ya, apa maksudnya? Segala sesuatu jangan kamu ingini kalau tidak dikasih oleh Bapa, jangan ingin atau iri gitu, kepingin namanya iri kan. Ingin jadi kaya, kenapa dia kaya, kenapa saya nggak kaya-kaya, kenapa dia hamba Tuhan yang diberkati, punya rumah banyak, punya hotel, punya semua. Kok saya hamba Tuhan seperti ini ya? Kekurangan di desa, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Nah, itu berkaitan dengan apa? Keinginan. Itu harus kudus. Kalau kita sudah memiliki Kristus, kita tidak menginginkan yang lainnya. Kalau kita menginginkan dunia ini dan segala sesuatu yang ada di dunia, keindahan, kenikmatannya, apapun itu, walaupun itu semua ciptaan Allah dan itu semua diberikan pada manusia, kalau itu mengikat kita dan kemudian kita berfokus pada hal itu, dan kita tidak mengingat pada Tuhan, kita membelakangi Tuhan dan kita tidak mengandalkan Tuhan, maka kita disebut sebagai kita tidak kudus. Allah akan membuang kita, ya, karena ini berkaitan dengan kebinasaan, ya, dengan kebinasaan. Nah, dikatakan kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Kenapa 3 kali? Nah, sampai hari ini banyak teori yang mengatakan bahwa ini berkaitan dengan pribadi Allah. Atau ini merupakan satu pengungkapan kudusnya itu betul-betul kudus, sangat-sangat kudus. Nah, gitu. Jadi itu satu perasaan yang menyatakan bahwa kudusnya itu betul-betul kudus hanya bagi Allah yang kudus. Nah, yang kedua, itu berkaitan dengan pribadi Allah. Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mengapa 3 kali? Nah, itu juga nggak ada yang membantah juga gitu ya. Tetapi saya lebih dari bahasanya, dari penggunaannya, saya lebih setuju dengan kudus yang kudus, betul-betul kudus. Nah, itu kudus, kudus, kuduslah Tuhan. Itu arti seperti sastra ya, arti dari seperti puisi, arti pujian. Karena ini pujian itu adalah mewakili sedalam-dalamnya hati kita. Tidak ada yang kudus selain Engkau. Tidak ada apapun yang betul-betul kami sembah selain Engkau. Tiada Allah seperti Engkau. La ilaha illallah. Nah, itu kan. Itu artinya Allah satu-satunya Allah yang kudus dan tidak ada Allah yang lain. Itu Allah yang kudus, hukum pertama. Ya. Jadi kalian harus tahu, arti kudus itu apa? Arti kudus adalah kita dipisahkan dan kita hanya diikat dengan satu Allah pencipta yang kudus dan berbeda dengan segala sesuatu. Dan kita tidak boleh melihat berpaling kepada yang lain yang bukan Allah. Mengandalkan manusia, mengandalkan raja. Nah, seperti Ahaz ini yang kita bahas nanti. Ya, jadi jelas sekali ini ya. Bisa ngerti ini kan? Jadi kekudusan Allah itu menjadi satu sifat yang paling paling banyak dibahas dan itu yang mengkamiri semua perjanjian lama. Ya, termasuk korban penebusan harus kudus. Apa artinya kudus? Tidak bercacat, tidak bercela dan tidak mengandung satu kerutan, satu kelemahan. Jadi kukunya, matanya nggak boleh ada luka sedikit pun nggak boleh. Dari matanya betul-betul utuh, tangannya, jarinya, kukunya semua dilihat sampai telinganya, dalam-dalamnya dilihat semua. Jadi binatang itu diperiksa total dan kalau sampai ada satu kecacatan ya atau ada luka yang menyobek, mungkin
di wajahnya sedikit kambing atau domba atau sapi, itu tidak diperbolehkan dipersembahkan karena tidak kudus. Jadi bisa tahu ini ya. Nah, di dalam Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, Roma pasal 12 ayat 1 dan 2, kita belajar bahwa kita mempersembahkan tubuh yang kudus, yang berkenan. Ya, coba kita baca ini ya. Nah, ini berkaitan dengan persembahan perjanjian lama, sama ya. Jadi perhatikan baik-baik, setiap firman Tuhan itu selalu berkaitan dengan perjanjian lama. Jadi perjanjian lama itu mengandung seluruh proyeksi ke depan dalam perjanjian baru semua mengandung proyeksi ke belakang tentang perjanjian lama. Tadi perjanjian baru menyingkapkan perjanjian lama memberikan seluruh isi daripada perjanjian baru yang akan digenapi. Ya, semua pusatnya adalah Kristus. Ya, ini persembahan yang benar. Persembahan yang benar artinya persembahan yang kudus. Ya, mempersembahkan tubuhmu yang berkenan itu adalah persembahan yang tidak bercacat celah. Ya, tidak bercacat celah. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, bukan mati, dan yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Jadi ada 3, hidup, kudus, dan menyenangkan hati Allah. 3 ya. Jadi persembahan yang betul-betul diterima itu seperti itu, supaya kita menerima persembahan tubuh. Kita ini adalah tubuh yang hidup. Kan kita mati karena dosa, dan kematian Kristus membangkitkan kematian dosa itu, dan kematian dosa yang mematikan kita dimatikan oleh kematian Kristus. Nah, ini saudara ingat terus ini ya, tentang mati, mematikan, dan kemudian kematian yang dimatikan, kematian yang mematikan seluruh hidup manusia itu maut. Maut adalah kematian yang mematikan seluruh hidup, seluruh manusia dijadikan mati. Dan Kristus membunuh sangat maut, membunuh kematian yang mematikan seluruh manusia dan seluruh keturunan Adam dan Hawa itu. Nah, bukan kitanya yang dibereskan, bukan kitanya dihidupkan saja, tapi Kristus Yesus Tuhan kita, yang kita sembah, kita junjung tinggi, itu membinasakan dan mengalahkan serta menghancurkan kepala daripada ular, dan dia menghancurkan kematian yang mematikan kita. Jadi sumbernya itu yang dihantam oleh Tuhan. Di situ. Jadi kematian yang mematikan kita kan terima dampaknya. Oh, ini saya mati. Ya, Tuhan Yesus mati bagi dosa-dosa kita. Tapi kalau itu nggak dimatikan sumbernya, kita berbuat dosa lagi. Nah, ini harus dimatikan sumbernya yang mempengaruhi, yang menggoda kamu, membujuk kamu jatuh dalam dosa. Adam dan Hawa itu iblis. Nah, iblis ini harus dikalahkan dulu. Baru manusia itu mendapatkan hidup yang betul-betul bisa keluar karena Kristus yang dicobai, Kristus yang menuju kayu salib itu berhasil. Ya, jadi ini kita harus ingat baik-baik. Jadi tubuh yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Ya, tidak ada hidup, tidak ada kudus, tidak ada berkenan. Ya, kalau mau berkenan harus kudus dan harus persembahan itu hidup. Jadi bukan persembahan mati. Pak, bagaimana kalau kita bergereja, ada orang melayani di gereja, gitu kan, melayani. Pak, ini orang melayani di gereja, gitu kan. Terus tanya saya gitu. Pak, kalau orang dikatakan bahwa dia harus hidup dan kudus berkenan, nah kalau dia belum percaya dan dia bisa main piano, dia belum percaya dia pinter nyanyi terus menjadi singer atau menjadi ya background singer gitu kan, bukan YL gitu ya. Atau kalau pinter lagi dan dia bisa membawakan, ya dia bisa menjadi pemimpin ibadah pujian. Nah, seperti itu. Jawaban saya adalah apa yang dia lakukan waktu ibadah tidak dilihat Tuhan. Sebaik apapun orang lihat, bagusnya nyanyimu. Tapi kalau dia hatinya tidak hidup dan tidak lahir baru, dan dia tidak bisa dikuduskan, dan dia tidak bisa berkenan. Ngerti ini ya? Jadi prinsipnya adalah kamu harus hidup dari hidupmu yang mati dulu. Harus hidup baru kamu dikuduskan. Dikuduskan dengan apa? Dengan hidup Kristus, dengan kebenaran yang akan memimpin hidupmu. Barulah kamu bisa berkenan. Jadi Allah itu berkenan, satu-satunya jalan awal adalah kamu harus dihidupkan dari kematian rohanimu. Rasul Paulus sering menceritakan tentang manusia lama, manusia baru ya, dan juga dilahir barukan. Dan Tuhan Yesus kepada Nikodemus juga sama.
Kamu harus dilahirbarukan, baru kamu bisa dikenan oleh Tuhan. Bagaimana lahir baru? Lahir baru bagaimana lahir baru? Lahir di dalam iman, lahir di dalam kepercayaan, lahir memandang bahwa Mesias adalah hidup saya. Mesias itu adalah yang memberikan kepada saya hidup yang baru. Nah, disitulah Nikodemus tidak bisa menembus ini. Dia hanya berpikir secara jasmani. Walaupun dia guru teologi, profesor gitu kan. Tapi dia tidak mengenal Kristus. Dan banyak gereja, banyak orang percaya atau pendeta atau pengajar-pengajar, profesor, doktor, semuanya banyak yang tidak dikenal Tuhan. Kenapa? Karena belum lahir baru tapi ilmunya tinggi. Bahasa Ibraninya, Yunaninya, bahasa Inggrisnya bagus. Saya punya teman juga sama. Dan sekarang jadi dosen di Jerman kalau nggak salah ya. Dan dia lebih pintar sekali. Saya kalah pinter ya. Tapi sekarang ateis. Jadi dia tidak percaya Tuhan Yesus. Dia mengatakan Tuhan Yesus itu sebagian dari juru selamat yang ada. Jadi Tuhan Yesus bukan satu-satunya pemimpin agama yang benar, yang baik, yang juru selamat. Dan di tempat lain juga ada. Nah, dia tidak percaya. Awalnya percaya. Nah, setelah dia menempuh ilmu yang tinggi dan dia mendiskusikan dan kemudian menjadikan Alkitab itu firman Allah, itu seperti masuk ke laboratorium, diteliti, mengapa begini, buktinya apa, terus ditanyakan ini semua, kenapa Yesus begini, kenapa begini. Wah, ini berarti Tuhan Yesus ini bukan Tuhan ini. Nah, dia pakai argumen, tidak mengaku Yesus Tuhan. Yesus hanya manusia. Kalau dia Tuhan, dia nggak bisa mati. Dan dia pakai pikiran-pikiran Tuhan nggak bisa mati. Manusia mati. Jadi kalau manusia mati, kalau dia Yesus adalah manusia, dan dia adalah Tuhan, nggak bisa. Kenapa? Karena dia mati. Kalau mati, ya bukan Tuhan, dia manusia. Nah, waktu orang-orang membahas itu dengan pikiran yang tidak kudus belum dilahirbarukan, maka apa yang dihasilkan, pelayanan dia, tulisan dia, bahkan khotbah-khotbahnya, itu bau busuk di hadapan Tuhan. Dengar ya. Jadi begini, kalau saya belum hidup baru, belum dihidupkan, dan saya belum dikuduskan, maka semua pelayanan saya itu tidak berkenan dan semua baunya busuk kayak bangkai. Ya. Jadi ini jelas sekali. Maka di sini dikatakan bahwa mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan yang benar kepada Allah. Itulah ibadahmu sejati. Ya, itu diingat-ingat. Ibadah sejati itu 3 syaratnya. 3 syarat paling penting yang mayor, yang paling utama. Hidup, artinya tidak dipimpin oleh dosa, manusia baru, kudus, dan jalannya adalah melihat Tuhan dan tidak melihat yang lain karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kudus. Rencananya, jalannya, hatinya, semua itu menjadi hati kita. Dan terakhir adalah baru kita dikenan oleh Tuhan. Kita diberkati oleh Tuhan, kita disertai oleh Tuhan. Ya. Ayat 2, Roma 12 ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dengan pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik dan yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Ayat 2, dasarnya ayat 1. 12, jadi Roma 12 ayat 1, itu dasar untuk kita menjelaskan ayat 2. Nah, perhatikan ayat 2. Jadilah kamu, dikatakan ini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Nah, kalau saya bisa tahu tidak serupa dengan dunia ini, artinya saya tahu kekudusan Tuhan. Saya tahu bedanya. Jadi kekudusan dan hidup baru kita yang dikenan Tuhan itu baru bisa mengenal bahwa, oh dunia seperti ini, oh serupa Kristus gini, serupa Tuhan seperti ini, serupa dunia seperti ini. Dan dia tahu kenapa? Karena dia memiliki pikiran baru, hati baru, jiwa baru, perasaan baru, kehendak baru, dan keinginan-keinginan baru. Dia tahu apa yang diinginkan. Di sini. Jadi, oh kalau ini serupa dunia, nggak bisa kita. Ya, bukan hanya di situ, bukan hanya tahu serupa dunia atau bukan, kita harus mengikuti serupa Kristus, serupa Tuhan. Kan? Nah dikatakan sini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, dari mana kita berubah pembaharuan budi? Pembaharuan itu hanya berubah dengan 3 awal dasar tadi. Apa? Hidup, kudus, berkenan. Nah kalau ini tidak ada, kita tidak bisa diperbarui. Dan juga kita tidak bisa membedakan mana yang baik,
yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, kalau kita sudah memiliki hidup kudus berkenan, kita tahu apa yang diinginkan Tuhan, kita tahu apa yang dikenan Tuhan, dan barulah kita bisa merasakan satu kesempurnaan kehendak Allah dalam hidup kita. Ya, jadi ini jelas ya. Nah, oke, kita kembali kepada Yesaya pasal 6. Nah, kita lihat pasal 6 ayat 13 ya. Yesaya pasal 6 ayat 13. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus. Nah, maksudnya apa, Pak? Jadi Allah ini marah. Allah marah itu bukan Allah membenci bangsa Israel. Allah bukan membenci, membuang bangsa Israel dan membinasakan. Bukan. Allah itu mengasihi, menarik kembali, dan memberikan harapan dan kekuatan kalau kamu berbalik, kalau kamu menyesal kembali kepada Tuhan dan meninggalkan semua keinginan-keinginan yang tidak kudus, keinginan-keinginan yang tidak mengandalkan Tuhan, maka kamu kembali pada Dia. Nah, harapan itu seperti tunas yang keluar yang kudus. Jadi ada kehidupan baru di sana. Dan Tuhan berikan itu, satu hati yang baru, satu kekuatan, dan dari tunas inilah akan hidup pohon yang baru dan pohon yang lama, bukan yang lama. Jadi bukan pohon yang lama, pohon yang jelek, buahnya pasti jelek. Pohonnya harus diganti dengan apa? Dengan tunas yang akan tumbuh pohon yang sehat, yang benar, yang kudus, yang berkenan, yang hidup di hadapan Tuhan. Ya, di situ. Nah, ini Yesaya pasal 6 ayat 13. Nah, kita lihat sekarang yang Yesaya pasal 8 ayat 14. Ia akan menjadi tempat dari ayat 13 ya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Jadi kudus itu menjadi pribadi Allah dan disebut si kudus. Nah, gitu kan? Si kudus. Allah sajalah yang kudus. Dia yang kudus, Allah yang kudus. Yang kudus adalah Allah. Jadi kalau kita lihat bahwa kekudusan itu adalah memang Allah itulah kudus. Kudus itu artinya apa? Dialah satu-satunya Allah dan tidak ada Allah yang lain. Dia yang dibedakan dari segala sesuatu. Dia adalah Allah yang berbeda dari segala sesuatu. Dia Allah yang tidak berubah. Dia Allah yang maha segala-galanya, Dia Allah yang sempurna, Dia Allah yang maha kuasa, Dia pencipta segala sesuatu, dan semua itu Allah. Dan pengertian tentang dikatakan di sini tentang kekudusan, yang kudus adalah Allah, artinya apa? Berarti semuanya itu di luar Allah tidak kudus, najis. Ya, kalau orang ngomong itu, wah ini bangsa kafir, bangsa yang tidak mengagungkan, memuliakan Yahweh, ya, atau Yehova di situ. Oke, ayat 14 ya, ayat 13 saya baca lagi ya. Tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah harus kamu gentar. Nah, ini kita akan bahas. Apa takut dan gentar itu ya? Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel itu, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Jadi bangsa Israel itu ada dua. Kalau satu mengakui Tuhan, maka dia menerima batu penjuru. Kalau dia tidak mengakui Tuhan, dia menerima batu sandungan. Ya. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia adalah batu yang ditolak, yang dibuang. Batu penjuru yang dibuang oleh orang Israel. Ya, itu jelas sekali Tuhan Yesus pernah ceritakan ini ya. Pernah memberitakan ini. Nah, perhatikan baik-baik. Kita akan belajar kudus di dalam hati yang takut dan gentar. Jadi hati yang takut dan hati yang gentar itu hasil dari apa? Dari kita mengerti Allah yang Maha Kudus, kemudian kita takut. Ya. Siapa yang pertama kali kita lihat? Ya Yesaya sendiri. Yesaya pasal 6, coba kita lihat ya. Yesaya pasal 6. Ayat yang ke-5. Lalu kataku, celakalah aku binasa. Sebab aku ini seorang yang najis bibir. Dan aku tinggal di tengah-tengah bangsa yang najis bibir. Aku najis bibir, bangsa ini najis bibir. Artinya apa najis? Tidak kudus. Mulutku tidak kudus.
bangsa ini mulutnya tidak kudus, bau, busuk. Itu arti lawan dari kekudusan ada bau busuk. Namun mataku telah melihat Sang Raja, yakni Tuhan semesta alam. Jadi siapa yang dilihat oleh Yesaya? Raja itu siapa? Yang bertemu dengan dia, yang menyatakan kemuliaan Allah. Dia adalah Mesias, Kristus sendiri. Jadi dalam Yesaya pasal 6 ini jelas sekali bahwa itu adalah Kristus ya, yang bertemu dengan Yesaya. Ya, karena dia sebut sebagai Mesias, Raja, Sang Raja. Ya. Nah, ayat yang ke-6. Tetapi seorang daripada serafim itu terbang mendapatkan aku. Dari serafim terbang ya, datang kepada Yesaya. Di tangannya ada bara yang diambilnya dengan sepit dari atas mesbah. Ia menyentuhkan kepada mulutku serta berkata, lihat, ini telah menyentuh bibirmu, maka kesalahanmu telah dihapus dan dosamu telah diampuni. Lalu aku mendengar suara Tuhan. Nah, ini suara Tuhan ya, baru ada pemutusan. Lalu aku dengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus? Dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sautku, ini aku, utuslah aku. Jadi tadi, saya najis bibir, saya binasa, jangan Tuhan. Dan dikasih firman Tuhan. Dan firman itu menghidupkan mulutnya dan seluruhnya, seluruh tubuh Yesaya. Dan dikasih oleh serafim itu kan. Dan itu firman yang diambil dari mesbah. Itu adalah firman Logos Kristus. Dan diambil dan masuk dalam mulut dia. Dan itu seperti api kemuliaan kan. Masuk dan ya ditelan oleh siapa ini? Yesaya. Dan apa yang terjadi? Yesaya langsung sadar. Aku najis bibir. Dan malaikat mengatakan apa? Hari ini engkau tidak najis lagi. Mulutmu kudus, hatimu kudus, perasaanmu kudus, pikiranmu kudus, dan tangan kakimu kudus, dan seluruh hidupmu sekarang kudus. Siapa yang menguduskan? Firman. Siapa yang menguduskan? Bait suci. Siapa yang menguduskan? Dikatakan di sini mesbah, yaitu Kristus di dalamnya. Ya, jadi ini jelas sekali. Kita melihat ini. Nah, kita lihat pasal 8 ya. 8 ayat 13. Tadi sudah ya, kita lihat pasal 11. 11 ayat 9. Nah, ini saya bacakan ya. Tentang kekudusan. Ini banyak ya. Puluhan tentang pengajaran kekudusan dalam Yesaya. Dan semua sama. Tentang Allah yang Maha Kudus, orang-orang berdosa, dan penghukuman Allah, dan orang-orang yang mencemburi atau menjadikan Allah cemburu. Ya, dikatakan di sini pasal 11 ayat 9. Tidak ada yang berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus, sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Nah, perhatikan. Ini kapan seluruh bumi itu menjadi gunung Tuhan dan seluruhnya menginginkan kekudusan Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak kudus. Semua menjadi kudus. Ini kapan terjadi? Nah, ini adalah menunjuk kepada tanah perjanjian baru yang nanti Kristus akan datang. Ya, langit dan bumi itu akan diperbarui. Dan tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi semua kejijikan, tidak ada lagi semua kenajisan. Dan semua dibuang oleh Tuhan, dan bumi dan langit yang baru itu akhirnya diciptakan Tuhan. Ya, seperti kita diciptakan ulang tubuh kita, nah langit dan semua akan diciptakan ulang oleh Tuhan, langit dan bumi yang baru. Arti diciptakan ulang itu ya tetap langit yang lama, unsurnya ini sama, dan dia perbarui. Dan artinya dilahir barukan. Jadi kita tetap manusia kita yang lama, dan kita diubahkan oleh Tuhan, dan menjadi orang yang memiliki tubuh dan hati serta daging dan darah yang baru. Milik siapa? Milik Kristus. Dan bumi juga sama. Ya, dikuduskan oleh Tuhan. Dan seluruh bumi ini menjadi surga, menjadi gunung kudus di hadapan Tuhan. Dan seluruh bumi mengenal akan Tuhan yang Maha Kudus. Dan ini luar biasa sekali ya. Jadi pasal 11 ini ya. Nah, pasal 11 itu juga sama ya. Nah, kita akan melihat sekali lagi ya, kita lihat yang terakhir. Coba kita lihat. Pasal 66. Ini ada, mungkin kalau diteliti bisa lebih daripada 30-50 ya, ayat-ayat yang berbicara ini. Nah, pasal 66,
Sebentar. 65 ayat 11, ayat 25, 66, ayat 20 ya. Saya bacakan. Yesaya 65 ayat 11. Tetapi kamu yang telah meninggalkan Tuhan, yang telah melupakan gunungku yang kudus, yang menyajikan hidangan bagi dewa Gad. Nah ini kan, jangan ada Allah lain padamu. Dan mereka menyembah dewa Gad. Ya, itu dewa orang-orang Gad itu ya, yang menyuguhkan anggur bercampur rempah lagi bagi dewa Meni, dewa Gad dan dewa Meni. Ayat 25, serigala dan anak domba akan bersama-sama makan rumput, singa akan makan jerami seperti lembu, dan ular akan hidup dari debu. Tidak ada yang dapat berbuat jahat atau yang berlaku busuk di segenap gunungku yang kudus, firman Tuhan. Jadi, orang-orang yang ada di dalam gunung yang kudus, itu melambangkan persekutuan orang percaya, bait Allah yang baru, dan itu adalah hati kita, termasuk juga gereja Tuhan. Kumpulan orang-orang percaya, itu seluruhnya tidak ada yang berbuat jahat, berlaku busuk di gunungku yang kudus. Jadi gereja itu adalah betul-betul semua adalah firman Allah yang dipikirkan, diajarkan, yang dijalankan. Jadi bukan kemauan kita, bukan prinsip-prinsip dunia, bukan. Tapi betul-betul semua itu firman yang diajarkan. Firman yang kudus, yang membentuk kita yang akan bertemu dengan Tuhan yang sempurna. Ya. Sekarang yang terakhir. Yesaya 66 ayat 20. Mereka itu akan membawa semua saudaramu dari antara segala bangsa sebagai korban untuk Tuhan di atas kuda dan kereta dan di atas usungan, di atas bagal dan unta betina yang cepat, ke atas gunungku yang kudus, ke Yerusalem. Firman Tuhan, sama seperti orang Israel membawa korban dalam wadah yang tahir ke dalam rumah Tuhan. Dan itu adalah pemulihan bangsa Israel. Dan kapankah itu terjadi? Jawabannya Yesus waktu datang. Ya. Dalam Yesaya 61 itu jelas sekali Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa siapakah dia. Ya. Yesaya 61. Nah, di sini dikatakan begini ya, kabar selamat kepada Sion. Yesaya 61 ayat 1. Roh Tuhan Allah ada padaku. Roh Kudus kan? Oleh karena Tuhan telah mengurapi aku, ia telah mengutus aku untuk menyampaikan kabar baik Injil kepada orang-orang sengsara dan merawat orang-orang yang remuk hati untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan kepada orang-orang yang terkurung kelepasan dari penjara. Ya, jadi ini jelas sekali. Oke, kita belajar ini ya, kita bahas ini sekarang. Ayat-ayatnya sudah dijelaskan secara simpel dan nanti kalau mau belajar, baca lagi di rumah ya. Pemisahan dan pembedaan antara Allah pencipta dan ciptaannya. Jadi kekudusan itu sifat hakiki atau atribut Allah, natur Allah yang paling hakiki, itu artinya yang menyatakan dialah Allah, semata-mata dialah Allah. Nah itu adalah kekudusan. Jadi waktu Allah bertemu dengan siapapun, orang yang bertemu dengan Allah termasuk kita, waktu kita percaya pada Tuhan Yesus, kita pasti merasakan betapa kita adalah orang berdosa dan kita menangis, kita percaya pada Kristus dan kita menyerahkan hidup kita pada Dia. Nah itu artinya adalah kamu akan menyadari dirimu najis, binasa, dan celaka. Ya, jadi ngerti ya. Dalam Matius 23 ayat 23 dan seterusnya, Tuhan Yesus mengatakan perkataan ini. Celakalah kamu, hei orang-orang Farisi, ahli Taurat. Engkau memberikan persembahan jintan semua perpuluhan, tetapi engkau melupakan janda-janda miskin. Engkau memberikan perpuluhan, tapi engkau melupakan seluruh pekerjaan yang Allah berikan pada kamu. Nah, perkataan celakalah artinya apa? Tadi kan saya bertemu dengan Tuhan. Wah, Tuhan yang kudus. Aduh, celaka saya. Tuhan, saya nggak berani Tuhan. Engkau begitu kudus, engkau begitu baik. Nah, waktu Tuhan Yesus mengatakan celakalah kamu, itu menunjukkan satu esensi Allah. Yang ditolak oleh orang-orang Farisi itu apa? Kekudusan. Ya. Jadi kalau Tuhan mengatakan celakalah kamu ular beludak. Nah, waktu Tuhan mengatakan kamu ular beludak yang licik, yang pembohong, pendusta itu. Nah, Tuhan mengatakan apa? Itu adalah kamu tidak kudus. Mulutmu penuh dengan bisa. Mulutmu adalah mulut yang penuh dengan dusta, noda, dan kotoran berbau busuk. Dan itu adalah kekudusan. Ya. Jadi Allah itu Allah yang kudus, juga dia Allah yang cemburu. Jadi Allah itu cemburunya kudus. Ya.
Jadi cemburu itu jealous ya. Jealous itu artinya diduakan. Ini istri saya, ini suami saya. Loh, suami saya kok dengan istri orang lain, perempuan lain? Nah, ini tidak kudus. Kenapa? Karena kamu punya satu, kamu masih ambil yang lain. Kamu berkomitmen pada satu, kamu juga di belakangnya juga memberikan hidupmu ada orang lain. Jadi kamu tidak berkomitmen, tidak fokus, dan tidak seluruh hidupmu. Dan di dalam, perhatikan, di dalam perintah kasih, itu Allah minta dikuduskan. Dari mana tahu Pak? Kan nggak ada kata-kata kudus. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan karena dia Allah yang kudus, kamu harus mengasihi dengan segenap, seluruh, dan sebulat-bulatnya, sesungguh-sungguhnya. Itu karena kekudusan Allah. Jadi kasih menyatakan kekudusan Allah. Jadi sifat Allah antara kudus dengan kasih, itu dulu mana? Jawabannya, dulu kudus. Kenapa dulu kudus? Karena dia menyatakan siapakah Allah. Ya, kalau kekudusan Allah itu tidak pernah menerima kasih, bisa menerima. Kekudusan Allah tidak bisa menerima dosa-dosa dan kejahatan-kejahatan dan kegelapan. Di dalam diri Allah tidak ada kegelapan, tidak ada dosa. Jadi jelas ya. Nah, sedangkan kasih itu adalah sifat Allah yang terbuka kepada apa? Orang-orang berdosa. Nah, ini. Jadi kasih Allah itu yang menghadap ke dunia. Dan begitu kamu menghadap kepada Allah, kan ini dunia diperhadapkan dengan kasih Allah. Begitu kamu menghadap pada Allah, itu kekudusannya membinasakan saya. Ya. Jadi Tuhan Yesus kalau marah, celakalah kamu. Ya, marah-marah seperti itu, atau dia nyalah kamu. Nah, itu berkaitan dengan apa? Dengan kekudusan. Ya, nanti teliti semuanya. Karena perjanjian baru sama. Celakalah, nyalah itu berkaitan dengan apa? Karena kamu menduakan, karena kamu mengkhianati, kamu murtad, kamu menduakan Tuhan, dan kamu tidak fokus, tidak terpusat kepada satu-satunya Allah yang kamu sembah, kamu tinggikan. Nah, itu disebut sebagai kenajisan. Ya, jadi jelas. Jadi kasih Allah membuka diri Allah terhadap orang-orang berdosa. Dan waktu orang berdosa datang kepada Allah, Allah bisa menerima asal dengan satu syarat, dosamu beres. Di situ. Kalau dosamu nggak beres, kasih membuka, kamu masuk ke diri Allah yang Maha Kudus, kamu langsung dibinasakan, mati semua. Kamu menerima kasih Allah dan kamu belum menerima kekudusan Allah, mati kamu, binasa. Jadi kasih dengan kekudusan Allah itu seperti mata uang, yang satu keluar, yang satu ke dalam. Jadi kalau kamu keluar itu terbuka dan kamu diundang Tuhan, begitu masuk bersama dengan Tuhan, maka kamu harus kudus. Kamu tidak boleh berdosa, kamu tidak boleh mempersembahkan tubuhmu, tubuh yang dosa, tubuh yang mati, nggak boleh. Jadi kamu harus mempersembahkan tubuhmu yang hidup, tubuhmu yang sempurna, yang diciptakan baru. Tapi bukan daging ini. Nah, masalahnya adalah kita beribadah dengan dua, daging saya dan tubuh saya yang baru, roh saya yang baru, yang dilahirbarukan. Tapi tubuh itu lemah, keinginan-keinginan daging itu lemah. Dan keinginan roh manusia baru kita lah yang bisa mengatur manusia lama kita, yang bisa mematikan manusia lama kita, yang bisa menghentikan ketidaktaatan seluruh tubuh kita, manusia lama kita. Kita kepingin seperti dunia, serupa dengan dunia. Tapi hati kita, jiwa kita, dan roh kita yang baru itu menginginkan kebenaran seperti Tuhan, seperti Kristus, seperti seluruh hidupnya menginginkan dan menyenangkan hati Bapa. Nah, itu bedanya gitu. Jadi, kasih membuka kepada orang berdosa, membuka kesempatan, membuka hati Allah seluas-luasnya bagi orang berdosa. Tapi begitu kamu masuk di dalam persekutuan dengan Allah, kamu harus kudus. Maka di situ, kamu harus hidup kudus dan berkenan. Baru bisa bersekutu. Ya, kalau tidak, kamu serupa dengan dunia. Kamu najis. Karena Allah yang kudus. Jadi, kita perhatikan ya. Kekudusan Allah menghentikan, menghapus, dan mengalahkan seluruh dosa. Dan tidak boleh ada bertahta dosa dalam hidup kita.
Jadi kalau Kristus bertata, firman yang kudus, Kristus yang kudus, roh yang kudus, hidup yang kudus, buah yang kudus, buah pertobatan, buah kebenaran, buah Injil Kerajaan Allah, dan buah dari kesadaran orang, dan terakhir buah Roh Kudus. Jadi buah-buah ini semuanya, itu semua memakai istilah kudus. Semua kudus. Ya, hidup kita pun hidup yang kudus. Roma pasal 8. Ya, hidup oleh roh. Roh apa? Yang kudus. Dan seluruh pasal itu berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam kekudusan Allah, di dalam roh Allah, di dalam kebenarannya, di dalam keadilannya, di dalam seluruh belas kasihannya. Dan itu semua artinya bahwa Allah adalah Allah yang tidak pernah bisa bercampur dengan dosa. Jadi orang percaya itu akan bersekutu dengan Bapa bukan sekarang ini. Kita nggak bisa. Kita melalui Kristus. Baru nanti tubuh kita ini yang dosa yang harus diubahkan dengan tubuh yang baru waktu kita diangkat oleh Kristus dan kita diberi tubuh yang baru. Tubuh lama kita itu kemudian diangkat dari kematian, dari kubur, itu diambil dan ditarik oleh Tuhan, dipanggil oleh Tuhan dan diberi tubuh yang baru oleh tubuh Kristus. Dan waktu kita menerima itu, tubuh kita yang baru dan roh kita menyatu kembali dengan badan-badannya dan jasmania kita, roh kita kembali, dan itulah satu kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Dan Tuhan menerima kita, Bapa menerima kita. Kenapa? Karena tubuh kita sudah dicetak dalam tubuh Kristus. Dan tidak ada lagi dosanya. Tidak ada lagi mau berdosa. Tidak ada lagi yang bisa menguji, yang menjatuhkan, yang membujuk kita. Enggak ada. Semua dibinasakan Tuhan. Ular kepalanya dihancurkan dan semua kerajaannya dibuang ke laut. Dan semua manusia dengan Tuhan akhirnya bersekutu selama-lamanya. Ya. Jadi kita tahu ini ya. Jadi kekudusan itu menutup seluruh pintu orang yang berdosa bertemu dengan Allah. Kasih membuka semuanya. Dengan melalui pintu Kristus itu terbuka. Siapa yang berdosa, yang percaya kepada anak dan penderitaannya, baru kamu bisa dikuduskan. Nah itu pintunya Kristus. Jadi kasih itu membuka, kekudusan itu menutup semuanya. Ya, menutup, menghentikan, melawan, menolak hubungan, semua itu adalah berkaitan dengan dosa. Ya, berdosa. Tetapi kasih Allah itu membuka hati menerima dan terpaut dengan semua kekudusan, keadilan, kebenaran Allah. Jadi Allah itu tidak ada tengah-tengah. Ya, Allah menerima setengah gelap, setengah terang gitu ya. Remeng-remeng, enggak bisa. Terang-terang, gelap-gelap. Ya. Kalau kita ngomong ini terang atau gelap, selama ada lampu terang, tidak ada lampu pasti gelap. Jadi unsurnya adalah ada hadirat Allah, ada kemuliaan Allah, ada terang Allah. Jadi kalau dalam hidup saya terang Allah ada, mau kecil mau besar, tetap ada terangnya. Dan kita sebut sebagai orang Kristen. Ya, jadi ini kita bisa tahu. Nah, sekarang kita bedakan ketakutan. Ya, di dalam Alkitab ketakutan yang kudus atau disebut sebagai phobos ya dalam perjanjian baru, itu beda dengan eulabes. Ya, ini yang di bawah ini ya. Eulabes atau eulabesia. Eulabeia atau eulabes ya. Dan satunya phobos. Phobos itu ketakutan yang dredeg, ketakutan yang takut saya. Lihat ular, takut gitu ya. Lihat kecoa, ngeri gitu kan. Padahal kecoa itu kecil sekali. Lihat hantu, kuntilanak, takut sekali. Nah, itu phobos. Ketakutan, bukan ketakutan kepada Tuhan, bukan. Ketakutan karena ketakutan saya, karena hal-hal itu membuat saya itu lari jauh. Dan teror, fright, yang menakutkan itu ya, frightening gitu kan. Dan kemudian ada bencana gempa bumi, ada musibah, ada kecelakaan, nah itu semua, banjir, musibah, gunung meletus, tornado, itu membuat kita ketakutan dalam arti phobos. Phobos ini itu adalah dari Tuhan semua. Ya, manusia takut akan semesta alam ini karena begini-begini, karena manusia jatuh dalam dosa. Dia tidak bisa lagi mengatur semesta alam. Pada waktu Adam dan Hawa tidak jatuh dalam dosa, seluruh alam, gunung apapun itu nurut semuanya. Ikan di laut, burung di udara, dan segala makhluk semua itu diperintah oleh manusia. Saya kadang-kadang kepingin tahu bagaimana Adam dan Hawa mengatur binatang seluruh jagat semesta ini. Kan dia kecil sekali.
Itu binatang kan banyak luar biasa. Gimana dia ngaturnya itu? Gimana itu laut diatur oleh dia? Kan kalau kita mengkayalnya begini, berarti Adam dan Hawa bisa bahasa binatang. Karena dia bisa memerintah binatang itu semua. Seperti kita latih anjing itu kan bisa anjing kan? Anjing karena bisa dilatih kan. Dan semua binatang sebenarnya bisa diperintah oleh manusia. Karena taklukkanlah. Jadi bukan hanya dengan kalau binatang nggak bisa ngerti manusia dengan caranya, maka binatang nggak bisa taat. Nah itu yang Tuhan berikan pada manusia, wewenang kuasa mengontrol semuanya dan menguasai semuanya. Nah itu adalah kuasa dari Tuhan. Ya. Nah, ketakutan ini ada ketakutan apa? Membawa dampak negatif. Ya. Semua ketakutan termasuk di dalamnya adalah kekhawatiran. Nah, kalau kita tahu ketakutan dan kekhawatiran itu seperti mata uang yang kiri kanan, ya. Dan yang luar dan yang dalam, yaitu sama. Jadi ada kekhawatiran pasti ada ketakutan. Ketakutan pasti ada kekhawatiran dan itu selalu bergandengan, ya. Nah, kita ingat apa itu kekhawatiran? Kita bahas ini dulu ya. Kekhawatiran adalah waktu saya berada di satu tempat, saya kemudian bergeser. Saya tidak lagi tahan terhadap satu pandangan saya dan saya bergeser. Dan waktu saya bergeser itu bergoyang. Itu namanya kekhawatiran. Ya. Nah, diilustrasikan dengan apa kekhawatiran ini? Dengan istilah Simon. Simon, ya. Simon itu artinya telinga. Nah, kita punya telinga itu dua. Jadi seringkali karena dua telinga kita, maka seringkali kita bingung karena kiri dan kanan. Kiri ngomong gini, kanan ngomong gini, yang benar yang mana? Nah, telinga itu artinya adalah selalu double. Nah, Alkitab selalu mengatakan di dalam Perjanjian Lama khususnya, hai bangsa Israel, dengarlah. Nah, itu katanya, dengar itu kan telinga. Artinya bukan satu telinga, terus satu telinga, dua. Alkitab mengatakan bahwa itu telinganya cuma satu, bukan dua telinga. Dengarlah Israel, dengarlah. Berikanlah telingamu satu, bukan dua. Kalau dua masuk ke sini, keluar sini. Masuk ke sini, keluar sini. Itu dua. Alkitab mengatakan apa? Telinga, dengarlah itu satu telinga. Masuk langsung ke hati. Masuk ke hati. Masuk sini ke hati ini. Jadi telinga itu nggak boleh dua. Ini walaupun ininya dua, telinga itu satu. Ya. Telinga itu satu. Nggak ada telinga A, B, nggak ada. Telinga itu satu. Tapi daun telinga dua. Jadi kita diminta oleh Tuhan, dengarlah artinya apa? Telinga yang menyatu, telinga yang taat, telinga yang serasi, telinga yang terfokuskan. Dan itu berkali-kali bangsa Israel diminta, dengarlah, dengarlah, dengarlah. Artinya apa? Berimanlah, percayalah, taatlah. Dan itu lawannya apa? Itu lawannya mendengar kiri dan kanan. Ragu-ragu. Ini benar gak ya? Waduh, loh, Tuhan ngomong gini. Tapi dunia ngomong gini. Waduh, gimana ya? Jadi goyah. Seperti itu. Dan itulah Simon, Petrus. Sebelum dia percaya pada Kristus, sebelum dia dinamakan Petrus, Simon itu goyah terus. A jadi B, B jadi A. Yang benar yang mana? Oh ini. Oh nggak bisa, ini. Dan dia terus di dalam keraguan-raguan. Dan Tuhan mengatakan, sekarang ini Simon, kamu bukan lagi Simon. Kamu bernama Petra. Petra, tahu Petra ya? Petra itu artinya batu karang. Dan kamu tidak bergoyah lagi. Kamu tidak goyah lagi. Kamu menjadi batu karang dan kamu terus berdiam. Dan kamu kokoh dan kamu akan memimpin rasul-rasul. Dan kamu akan memimpin seluruh perjanjian baru dengan rasul-rasul di dalam seluruh perwakilan perjanjian lama. Suku-suku bangsa Israel 12. Dan kamulah 12 rasul. Dan kamulah pemimpinnya. Dan itu dipercayakan Tuhan kepada Petrus. Nah, ya cerita terakhir sekarang. Petrus waktu melihat Tuhan Yesus berjalan di atas air. Dan itu di tengah-tengah lautan. Ya masih ingat ya. Terus Petrus meminta kepada Tuhan Yesus. Boleh nggak saya ke sana? Tuhan, boleh nggak saya menghampiri kamu? Silakan. Tuhan katakan. Dan Petrus dengan sangat sukacitanya. Dia lupa. Dia bukan berjalan di aspal. Bukan berjalan di jalan raya. Dia berjalan kaki. Dia berjalan keluar dari kapal. Dia kok bisa berani. Dan dia memandang Yesus. Dan dia gak lihat lagi lautnya. Dia melihat pada Yesus. Dan dia berjalan. Dan berjalan, gak tahu berapa jaraknya Yesus berjalan, dia berjalan. Dan waktu berjalan seperti ini, tahu
Simon mendengarkan apa? Dia mendengarkan ombak kiri kanan. Dan dia lihat. Dia sudah tidak ada Tuhan. Dan apa yang terjadi? Tenggelam dia. Apakah seorang nelayan yang jago renang bisa tenggelam? Nah, ini menjadi pertanyaan. Saya kadang-kadang berpikir, lu kan dia bisa renang kan? Kok dikatakan tenggelam? Jadi di dalam ketakutannya, di dalam melihat kekhawatirannya, dia lihat kiri kanan, dan dia lihat, ini di laut. Waduh, dia tenggelam. Dan dia minta tolong kepada Tuhan. Dan Tuhan Yesus tolong, dan diangkatlah tangan itu. Ya, diangkat. Waktu diangkat, Tuhan Yesus sekuat apa itu? Saya pernah nolongi orang yang di sungai itu, narik itu berat, atau di renang gitu ya. Orang kalau dari dalam tarik, itu berat sekali. Tuhan Yesus begitu mudah dan kemudian mengangkat Petrus. Diangkat. Ya. Jadi Petrus bahasa kuyup ini. Kan tenggelam. Tangannya diangkat, terus dia berjalan, diletakkan semua tubuhnya, kakinya, dan berada dengan Tuhan Yesus. Terus kemana dia? Dan dia berjalan. Tadi kan tenggelam kan? Asalnya bisa berjalan di atas air. Manusia yang bisa berjalan di atas air itu cuma Petrus. Ya, selain Tuhan Yesus kan? Petrus bisa berjalan di atas air. Terus tenggelam. Terus dia diangkat Tuhan Yesus dan berjalan dengan Tuhan Yesus. Nah, sekarang tenggelam lagi nggak? Dia berjalan sampai ke kapal. Saya tanya sekarang. Kekhawatiran, telinga, sudah nggak pengaruh karena dia bersama dengan Tuhan. Ketakutan sudah nggak ada karena dia bersama pada Tuhan. Nah, itu dikatakan perjalanan Petrus melihat kekudusan Allah. Ketakutannya itu bukan pada ombak laut dan semua permasalahan dia, mata dia, kaki dia yang goyah, bukan, tetapi dia takut kepada Kristus dan dia bersama pada Kristus. Nah, itu artinya. Jadi anak yang takut pada orang tua, begitu ada ketakutan, dia lari ke orang tua, dia memeluk orang tuanya, dan dia bersembunyi di sana. Betul kan? Karena terjadi ketakutan di luar. Tapi kalau orang tua menghajar anak dan kemudian memarahi anak, anak itu di dalam ketakutan hormat pada orang tuanya, dia kemudian tunduk dan dia kemudian mau taat pada papanya atau mamanya. Atau dia kalau sampai dipukul, dia pasti nangis dan dia ingin kembali pada mamanya. Dan dia tidak melarikan diri. Anak yang patuh kepada orang tua, waktu dihajar orang tua, dia bukan melarikan diri seperti ketakutan dunia. Dia pasti datang pada mamanya. Dia akan nangis, ma. Seperti itu. Enggak waktu dia dipukul, gila lu, jahat lu. Enggak. Itu orang tuanya kalau salah didik begitu. Tapi kalau orang tuanya baik, waktu dia dimukul anak itu pasti, mama gitu. Pasti gitu. Ya, nyebut orang tuanya. Dan mendekat. Jadi ketakutan kepada dunia menjauhkan kita dari semua kekudusan Allah. Tapi waktu kamu takut kepada kekudusan Allah dan kamu tidak takut pada isi dunia ini, maka kamu akan mendekat kepada Allah dan kamu akan dirangkul oleh Tuhan, kamu akan dijamin oleh Tuhan sampai kematian, bencana alam apapun, tornado dan semuanya tidak bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan. Jadi ngerti ini ya. Jadi waktu Amsal mengatakan takut akan Tuhan adalah hikmat, permulaan hikmat. Permulaan hikmat. Jadi kekudusan Allah itu, Allah yang betul-betul Allah satu-satunya itu membuat kita berpikir dan kita akhirnya berhikmat. Kenapa? Karena kita tahu yang kudus adalah Allah. Dan semua kehendak Allah itu yang benar, yang memimpin manusia, memimpin dunia ini, dan itu adalah firman Allah. Dan firman Allah itulah yang membuat kita semua ditolong oleh Kristus, ditolong oleh Roh Kudus, kita hidup di dalam kenan pada Tuhan. Jika tidak, kita akan jauh dari semuanya. Ya. Oke. Kita lihat ini lagi ya. Nah, ini. Kita masuk kepada tadi Yesaya pasal 8 tadi ya. Yesaya pasal 8. Ayat yang ke 12 ya. Perhatikan, saya bacakan ayat 11. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, ketika tangannya menguasai aku dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Ini bangsa ini biadab sekali. Bangsa licik sekali, bangsa yang kurang ajar membelakangi Tuhan dan semuanya.
12, jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut bangsa ini persepakatan. Dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti, dan janganlah gentar melihatnya. Tetapi Tuhan semesta alam, dialah yang harus kamu akui sebagai yang kudus. Kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap dialah harus kamu gentar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan bagi kedua kaum Israel, serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Dan yang terakhir kita baca ya, ayat 20 dan 21. Carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit dan akan melihat ke bumi. Dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesuraman yang menghimpit, dan mereka dibuang dalam kabut. Sudah ini jelas ya. Jadi pengudusan itu, tadi kita pelajari pengudusan dengan berkaitan dengan keberdosaan dan kasih Allah yang membuka itu. Nah sekarang kita menunjukkan bahwa pengudusan adalah seluruh hidup kita itu harus meletakkan masa depan, harapan, dan bersandar, bergantung, dan mengandalkan Tuhan. Nah itu kekudusan. Karena kita tahu Allah satu-satunya Allah yang kudus, pencipta dan pemelihara, mengontrol kita, yang menyediakan segala sesuatu bagi kita. Maka kita harus mengandalkan satu-satunya dalam hidup kita adalah Allah yang kita sembah. Itu kekudusan. Bagaimana caranya saya menyembah Allah dan mengandalkan Allah? Maka dalam seluruh ibadah kita, persembahan kita, penyembahan kita, semua apa yang kita doakan, apa yang kita minta, semua kita letakkan di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan khususnya di dalam nama Tuhan Yesus. Karena dia mengajar kita berdoa dalam namanya. Ya, jadi penyembahan berhala, tadi kan kita menyembah dengan benar. Dan semua penyembahan berhala adalah kita tidak mengandalkan Tuhan. Jadi kita pergi tidak berdoa dulu, kita pergi tidak memohon pada Tuhan, dan kita melakukan apapun hari ini, itu kita pikir kita sudah bisa melakukan semuanya. Nah, kita sedang mendirikan berhala. Ya. Konsekuensi seseorang melanggar kekudusan Allah ada dua. Satu, langsung ditindak Allah, mendapatkan konsekuensi, mendapatkan resikonya, mendapatkan sanksi. Yang kedua, Tuhan memberikan kesempatan. Ya. Yang pertama ini, yang mendapatkan konsekuensi yang diajar langsung, adalah orang-orang yang sudah tidak bisa dibentuk dan dosanya sudah suntuk, sudah mentok, dosanya sudah buntu, dan dia tidak mau berubah. Nah, orang-orang ini itu langsung dipotong oleh Tuhan dan langsung dilempar oleh Tuhan. Nah, sedangkan kita, orang-orang percaya, yang mengerti kekudusan Tuhan, secara tidak langsung, kita tidak bisa datang pada Tuhan dan kita mendapatkan Kristus. Dan Kristuslah yang akan mendisiplin, menghajar. Kalau kita tidak mau dengar, kita akan dibuang oleh Tuhan. Kalau masih mau bandel lagi, maka kita akan diberi konsekuensi. Kamu akan dibinasakan Tuhan. Dan inilah pengudusan. Jadi pengudusan mengandung arti penghakiman, mengandung arti penghukuman, dan seluruh dasarnya kenapa itu terjadi? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Kita tidak menggantungkan semua kepada Tuhan. Rencana kita tidak mau bersama dan seiring dengan rencana Tuhan. Dan ini semua. Kita mengandalkan diri, kita berdaulat, kita tidak mau diatur oleh Tuhan, kita mau mengatur diri sendiri, kita tidak mau diatur oleh orang tua, kita mau atur sendiri, dan banyak anak-anak seperti itu yang mau dirinya sendiri mengatur. Saya bebas, saya sudah dewasa. Ya, kenyataannya adalah tidak ada satu manusia yang bisa mandiri, dan semua manusia adalah ciptaan Allah. Ya, tidak boleh, tidak ada yang bisa mandiri. Ya, jadi ini konsekuensinya. Ya, kita lihat Raja Ahaz. Apa yang terjadi dengan Raja Ahaz? Nah, ini secara singkat aja ya. Nah, nanti baca di Alkitab. Jadi perhatikan, Raja Ahaz itu sangat-sangat apa ya, kalau kita ngomong itu, dia tuh licik sekali. Jadi waktu Israel, Yerusalem, kemudian Israel itu dengan Raja Aram dan bisa menjadi andalan, wah, dia bersama-sama ke sana. Begitu kemudian berperang dan bermusuhan Israel dengan Yehuda, ya kan, bermusuhan gitu kan, ini kerajaan sudah nggak ada utuhnya ini. 12 suku Israel itu hancur semuanya. Mereka perang saudara. Dan 10 dan 2, 10 di utara, 2 di bawah. Ini perang, ini Yehuda dengan Israel. Dan kerajaan Israel itu semakin mengandalkan Raja Aram, dan
yang Yehuda ini yang dibawa, yang dipimpin oleh Raja Ahas ini, itu ketakutan. Waduh, dan mereka tidak datang pada Tuhan, karena Tuhan berjanji, kalau kamu mengandalkan aku, jangankan orang-orang seperti itu, bahkan kekuatan sebesar apapun bisa dipatahkan oleh Tuhan. Dan sudah dijanji oleh Tuhan. Tapi Raja Ahas khawatir dia. Waduh, Israel nanti memerangi kita gimana? Dia pakai Raja Aram. Hebat sekali. Terus dia cari, bukan cari Tuhan. Dia cari Raja Asyur. Raja yang lebih besar kerajaannya. Dia merasa senang. Kenapa? Ini raja lebih hebat dari Raja Aram. Kerajaannya besar dan menguasai dunia semua. Nah, dia pikir dia akan ikut kepada siapa? Raja Asyur yang akan menjadi kekuatan dia, jaminan dia. Sudah tahu? Tuhan mengatakan di dalam Yesaya pasal 8, tadi kita baca gitu. Tuhan mengatakan apa? Aku akan memberikan tanda padamu. Nah, ini tandanya. Ya, apa tandanya? Pasal 8 ayat 1 sampai ayat 4. Nama anak Yesaya. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, ambillah sebuah batu tulis besar dan tuliskanlah di atasnya dengan tulisan biasa. Maher Shalal Hashbaz. Bahasa Ibrani ya. Maka aku memanggil dua saksi yang dapat dipercaya, yaitu Imam Uria dan Zakaria bin Yeberekia. Kemudian aku menghampiri istriku yang mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, namailah dia Maher Shalal. Itu satu kalimat. Maher Shalal. Dan Hashbaz. Hasbas, hasbas, hasbas. Gitu ya, artinya cepat kilat, habis, dirampas habis. Gitu. Sebab sebelum anak itu tahu memanggil bapak ibu, maka kekayaan Damsyik dan jaran Samaria akan diangkut di depan Raja Asyur. Jadi Tuhan memberikan kesempatan, memberikan kesabarannya dengan apa? Dengan Yesaya menghampiri istrinya dan kemudian istrinya hamil. Kira-kira 9 bulan sampai 12 bulan. Dan Tuhan menunggu 1 tahun untuk menunggu Raja Ahas bertobat. Dan Raja Ahas tidak bertobat. Dia merasakan Tuhan terlalu lambat nolong saya. Tuhan tidak mau. Tuhan, aku tidak mau. Dan Tuhan meminta supaya dia bertobat. Dia nggak mau bertobat. Dia malah menghina Tuhan. Dan dia mengatakan Tuhan nggak ada kekuatannya. Di mana kekuatanmu dulu? Membelah Laut Merah, mana itu semua nggak ada gunanya. Yang aku butuhkan sekarang mujizat, bukan yang lain. Aku yang butuhkan sekarang itu, aku ditolong, bukan yang lain. Kalau kamu Tuhan, tolong saya. Kalau kamu Tuhan, berikan mujizat kesembuhan pada saya. Nah, itu semua melanggar. Melanggar apa? Melanggar kekudusan Tuhan. Dan Raja Ahas bergabung dengan Asyur. Dan dia merasa tenang, dia merasa, merasakan ini Allah saya. Ini andalan saya. Mana itu Allahnya? Mana itu nenek moyang punya Allah? Nggak nolongin saya. Nah, waktu dia mengandalkan Raja Asyur, apa yang terjadi? Nah, di situ Raja Asyur sepertinya menerima apa? Menerima Raja Ahas dan Yehuda. Dia terima, aduh betul, ayo kamu gabung. Aku ingin merangi mereka dan kamu sekarang bersama saya, merangi Aram dan kita taklukkan Aram dan kamu taklukkan Israel. Dia perang, akhirnya menang Raja Asyur. Dan Israel dihancurkan, dibunuh. Dan kalau nggak salah itu dipenggal kepalanya, ya. Dan kemudian Raja Aram juga sama dipenggal kepala dia. Semua mati semuanya. Dan Yehuda sekarang merasakan, saya menjadi orang yang besar. Kenapa? Saya andalan saya besar. Ini jenderal besar, orang hebat gitu kan, raja hebat. Nah, saudara tahu, di akhir itulah Tuhan mengatakan bahwa Tuhan mengatakan hati raja di tangan Tuhan. Dan kamu tahu karena kamu menghina saya, kamu akan dibinasakan dan kamu mengandalkan Raja Asyur. Raja Asyur yang aku gunakan untuk menghancurkan, membinasakan kamu. Dan akhirnya Raja Ahas pun dihantam, dibinasakan, dibunuh, dipenggal oleh Raja Asyur. Jadi semua dikuasai Raja Asyur. Tidak ada raja yang lain. Nggak boleh kamu pun nggak boleh. Nanti jadi masalah. Penggal aja semua. Dan semua mati. Dapat apa? Israel, Yehuda, kosong. Semua hancur semua. Dan Raja Asyur lah yang menghancurkan semuanya. Dan dia menguasai seluruh jagat. Ya, Babilonia. Dan hebat sekali. Dan itu berkaitan terus. Ya, jadi Asyur, Babilonia, Mesir, terus Mesopotamia dan semua kerajaan-kerajaan yang dulu yang besar-besar itu pernah menjajah Israel semua. Menguasai Israel. Dan disitulah metafora nama anak Yesaya. Maher Shalal Hashbaz. Hashbaz gitu ya. Apa artinya? Saudara, artinya apa? Allah akan merampok, Allah akan merampas dengan secepat kilat. Begitu kamu tidak berubah,
kamu langsung dibinasakan Tuhan. Dan hati raja itu digerakkan oleh Tuhan, dan Tuhan memakai hati raja ini membinasakan kamu. Dan kamu dicincang dan matilah. Apakah Tuhan kekurangan sabar? Enggak. Kekudusan Tuhan menyatakan kasih yang begitu besar, kesabarannya, dan dia menantikan, dan sampai anak itu lahir dan bisa mengatakan kalimat papa mama, dan disitulah Raja Ahas binasa. Kamu ditunggu sampai anak itu bisa ngomong, bisa memanggil mamanya dan papanya, dan kamu tidak bertobat, aku binasakan kamu, Israel aku hancurkan semua. Dan akhirnya tidak bertobat. Dan disitulah Allah kudus, Allah yang marah, Allah yang menegakkan keadilan, dan Allah tidak mau diduakan. Dan itu terus ada dalam hidup kita, hati kita, pelayanan kita, rumah tangga kita, dan seluruh perjalanan hidup kita, dalam bisnis kita, itu sama. Ya, jangan pernah duakan Tuhan. Dan banyak orang tidak sadar. Dan satu perkataan dari orang kaya yang mencintai Tuhan, ya, salah satunya itu artis yang bernama Sandra Dewi, dan dia mengatakan begini, semua kekayaan itu kan milik Tuhan. Kalau Tuhan mau cabut hanya sekejap. Dan dia mengingatkan suaminya orangnya kaya sekali. Dan waktu anaknya ulang tahun diberikan jet pribadi. Karena dia memang kaya, tapi tidak pamer-pamer. Tapi banyak orang yang kayaknya itu menipu, pamer-pamer, aku masuk penjara. Dan dia katakan hanya sekejap, hanya 1 hari langsung masuk penjara. Dan semua kekayaannya diambil pemerintah untuk bayar utangnya. Dan itu pun masih kurang, nggak bisa bayar. Kamu masuk penjara. Berapa tahun? 20 tahun. Yang dulu kaya, sepatunya harganya 10 juta. Jam tangannya 1 miliar, berapa miliar. Topinya, kayanya luar biasa. Tapi orang-orang ini kemudian hancur lebur semua. Kenapa? Di situ. Jadi kalau kita hidup tidak mengandalkan Tuhan, orang yang mengerti Tuhan, dia tahu bahwa kekayaan dan segala sesuatu itu bukan milik saya. Dan itulah hati yang kudus. Allah pemilik saya. Allah pemilik semua uang saya. Allah pemilik bakat saya. Dan semua adalah kembali kepada Allah dan memuliakan Allah. Dan itu inti dari berita Yesaya. Kembalilah kepada Allah. Allah membuka tangannya. Hai anak-anakku, aku Allahmu. Aku setia kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Akulah Allah nenek moyangmu dan aku setia. Tapi kenyataannya bangsa Israel biadab, kejam, bengis, dan memberontak melawan Allah dan menghujat Allah, menista gunung yang kudus, menista firman Tuhan, membunuh nabi-nabinya dan membunuh Kristus. Sudah di situ. Ya. Minggu depan kita belajar Israel yang baru. Ya. Oke, kita bersyukur di hadapan Tuhan. Kita besok ketemu lagi. Kita mohon pertolongan Tuhan supaya kita bisa mencerna cerita hari ini ya, kekudusan Tuhan. Mari kita masuk dalam doa.